Halo semuanya, mari kita bedah materi ini. Hari ini kita bakal ngelakuin satu penjelajahan yang, jujur aja, luar biasa menarik. Kita bakal ngebedah salah satu negara paling unik di peta dunia, Kanada. Dan ya, kita bakal bahas jauh lebih dari sekedar sirup maple atau hoki es ya. Kita bakal benar-benar menggali data, sejarah, dan apa sih sebenarnya ngebentuk negara raksasa di utara ini. Jadi siap-siap aja ya, karena materi yang bakal kita kupas ini super kaya. Dan pastinya penuh kejutan. Coba dengerin angka ini. 9.984.670 km persegi. Gila kan? Itu adalah total luas daratan Kanada. Angka masif ini bikin mereka nangkring di posisi kedua sebagai negara terbesar di seluruh dunia, persis di bawah Rusia. Skalanya itu loh, bener-bener raksasa, nyaris menguasai 41% dari seluruh benua Amerika Utara. Nah, coba bayangin betapa luasnya daratan itu sambil kita masuk ke fakta yang satu ini. Disinilah letak paradoks geografis Kanada yang menurut saya paling bikin geleng-geleng kepala. Walaupun daratannya membentang super luas, populasinya tuh malah ngumpul di satu area aja. Kepadatan penduduk keseluruhannya cuma sekitar 3,2 orang per kilometer persegi loh. Bayangin, ini salah satu yang paling sepi di dunia loh. Terus, fakta yang paling gila, 80% dari total penduduk Kanada itu milih tinggal dalam radius 200 km dari perbatasan Amerika Serikat di wilayah selatan. Sisanya, ya didominasi sama wilayah utara yang iklimnya ekstrim banget, ada tundra, hutan boreal yang luar biasa luas, dan praktis nyaris kosong melompong. Nah, buat benar-benar mahamin cara kerja negara raksasa ini, kita bakal ngebedah 5 area utama nih. Pertama, geografi luas dan makna di balik namanya. Kedua, kita masuk ke sejarah kolonial dan sistem pemerintahannya. Ketiga, tentang demografi, suku asli, dan bahasanya. Keempat, apa sih penggerak roda ekonomi mereka? Dan yang kelima, kita bakal lihat identitas budaya unik Kanada. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Geografi luas dan makna nama. Tahu nggak sih, ternyata ada cerita kesalahpahaman linguistik yang lucu banget di balik nama negara ini. Jadi nama Kanada itu sebenarnya berawal dari bahasa Iroquois, yaitu Kanata, yang kalau diterjemahin secara harfiah artinya cuma desa atau pemukiman. Waktu penjelajah Prancis Jacques Cartier nyanggai sana di tahun 1535, penduduk asli nunjukin jalan ke sebuah desa bernama Stadacona pakai kata ini. Si Cartier malah salah nangkep. Dia ngira Kanada itu nama buat seluruh wilayah raksasa tersebut. Dan tebak, kesalahpahaman sepele itu malah nempel sampai sekarang. Sebuah kata yang aslinya berarti desa dipakai buat namain negara terbesar kedua di dunia. Agak ironis, tapi unik banget kan? Ngomong-ngomong soal bentang alam nih, kalian sadar nggak kalau lebih dari 60% dari seluruh danau yang ada di muka bumi ini itu ngumpulnya di dalam perbatasan Kanada? Serius, landscape mereka itu dipenuhi sama batuan yang udah tergosok zaman es berjuta tahun lalu. Dan ini ngehasilin jaringan danau serta sungai yang ukurannya masif banget. Kekayaan air tawar dan sumber daya alam mereka ini benar-benar ada di level yang beda. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, sejarah kolonial dan sistem pemerintahan. Kalau kita mau narik garis waktu evolusi Kanada dari sebuah koloni jadi negara berdaulat, perjalanannya lumayan padat nih. Semuanya dimulai waktu Prancis datang lewat Cartier di tahun 1535. Dan mereka ngebangun koloni-koloni awal. Terus, fast forward ke 1763, setelah ngelewatin berbagai perang, Prancis akhirnya harus nyerahin hampir seluruh wilayah Prancis barunya ini ke Inggris lewat Perjanjian Paris. Lompatan besarnya baru terjadi di 1 Juli 1867, waktu 3 koloni Inggris sepakat buat nyatu dan ngebentuk Dominion of Canada lewat yang namanya konfederasi. Tapi ini yang menarik, Kanada baru benar-benar punya kendali penuh atas konstitusinya sendiri, lepas secara independen dari Inggris, itu di tahun 1982 loh. Di sela-sela sejarah panjang tadi, ada satu cerita yang menurut saya agak bikin kaget. Waktu pecah perang tahun 1812, Amerika Serikat kan nyoba buat nyerang wilayah utara nih. Nah, pasukan Kanada, yang waktu itu posisinya masih bagian dari Kekaisaran Inggris, nggak cuma berhasil nahan serangan itu. Mereka malah ngelakuin serangan balasan yang super ikonik. Mereka benar-benar berbaris sampai ke Washington dan ngebakar Gedung Putih. Wah, ini jadi momen pembentuk kebanggaan sejarah yang luar biasa unik buat mereka. Sampai-sampai pihak Amerika waktu itu terpaksa minta gencatan senjata. Terus, sistem pemerintahan mereka sekarang kerjanya gimana dong? Well, mereka ini pakai sistem monarki konstitusional parlementer federal. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya kekuasaan mereka itu dibagi dengan cara yang sangat spesifik. Kepala negaranya adalah pemimpin monarki Inggris yang sekarang dipegang oleh Raja Charles III dan beliau diwakilin sama gubernur jenderal di sana.
Tapi ingat, ini sifatnya murni simbolis dan seremonial aja. Kekuasaan eksekutif yang sebenarnya yang benar-benar ngejalanin roda pemerintahan sehari-hari itu dipegang sama kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Dan berdasarkan data yang kita pelajari hari ini, posisi tersebut dipegang oleh Mark Carney dari Partai Liberal. Perdana Menteri inilah yang mimpin kabinet dan muter roda negara tiap harinya. Buat urusan hukum, Kanada punya satu institusi yang ikonik banget, Royal Canadian Mounted Police, atau biasa disingkat RCMP. Kalian pasti sering lihat mereka yang pakai seragam merah terang itu loh, tapi bukan cuma seragamnya yang spesial. Secara sistematis, RCMP ini benar-benar satu-satunya kepolisian di dunia yang megang penegakan hukum di 3 tingkat yurisdiksi sekaligus. Mulai dari tingkat munisipal atau kota, tingkat provinsial, sampai penegakan hukum federal skala nasional. 3 tingkat dipegang satu badan. Itu bentuk efisiensi dan jangkauan yang benar-benar nggak biasa. Masuk ke bagian 3, demografi, suku asli, dan bahasa. Kalau kita ngelihat data sensus mereka, Kanada ini memang mayoritas beragama Kristen, sekitar 67,3%, yang sebagian besarnya didominasi oleh penganut Katolik. Tapi, ada satu tren yang paling menarik perhatian kita di sini. Ternyata, sekitar 23,9% dari populasinya sekarang itu milih untuk tidak terafiliasi dengan agama apapun. Dan kalau kita amati tren dari beberapa dekade terakhir, jumlah penganut agama tradisional itu grafiknya terus menurun. Sementara populasi ateis dan agnostik malah naik pesat dari tahun ke tahun. Nah jangan lupa, jauh sebelum orang Eropa pertama kali nginjek kaki di sana, tanah ini tuh udah dihuni selama lebih dari 40.000 tahun. Undang-undang Konstitusi Kanada secara resmi ngakuin 3 kelompok utama penduduk asli, yang kalau digabungin porsinya sekitar 3% dari total populasi. Kelompok terbesarnya adalah First Nations di angka 69%, lalu ada Métis sekitar 26%, dan masyarakat Inuit yang tinggal di wilayah utara yang super dingin itu sebesar 5%. Populasi asli ini loh yang pertumbuhannya paling cepat di Kanada sekarang. Mereka juga merawat lebih dari 50 bahasa asli yang berbeda, walaupun sayangnya banyak dari bahasa-bahasa ini sekarang terancam punah. Ngomongin soal bahasa, kita nggak bisa ngelewatin yang namanya kebijakan Dwi Bahasa Resmi tahun 1969. Gara-gara aturan federal ini, Kanada secara resmi punya 2 bahasa, Inggris dan Prancis. Dan ini bukan sekedar simbolis ya, aturan ini benar-benar ngejamin hak setiap warganya untuk bisa diadili, nerima layanan dari pemerintah, sampai ngurus birokrasi di institusi federal pakai salah satu dari 2 bahasa tadi. Memang sih, bahasa Inggris itu mendominasi di sebagian besar negara, tapi Provinsi Quebec sehari-harinya beroperasi pakai bahasa Prancis sebagai bahasa utama, dan Provinsi New Brunswick bahkan secara resmi sepenuhnya dwibahasa. Lanjut ke bagian 4 nih, penggerak roda ekonomi Kanada. Singkatnya, Kanada ini benar-benar kekuatan industri dan teknologi maju. Mereka dengan mantap megang posisi sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-10 di dunia. Rahasia dapurnya apa? Jelas, mereka luar biasa kaya akan sumber daya alam, mulai dari bahan bakar fosil, cadangan gas alam, mineral, sampai tenaga hidroelektrik. Mereka bahkan bisa loh menuhin kebutuhan energi mereka sendiri. Tapi, di sisi lain, urusan perdagangan mereka itu benar-benar nempel erat sama Amerika Serikat. Nah, keterikatan ini ngehasilin fenomena pertukaran talenta yang unik. Ada kekhawatiran soal brain drain, di mana para profesional Kanada milih hijrah ke AS demi gaji lebih tinggi dan pajak yang lebih rendah. Untungnya, ini berhasil diimbangin sama brain gain karena Kanada sangat agresif narik imigran berpendidikan dan pekerja terampil dari seluruh penjuru dunia. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5, identitas budaya unik Kanada. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, dengan populasi yang mayoritas ngomong bahasa Inggris, ekonomi yang super bergantung sama AS, plus paparan media dan hiburan Amerika yang seakan gak ada hentinya, apa sih yang bikin orang Kanada itu nggak sekedar jadi orang Amerika Utara yang kebetulan tinggal di utara perbatasan? Gimana caranya mereka bisa mempertahankan keunikan karakter bangsanya sendiri? Kalau kita lihat dari sumber-sumber yang lagi kita pelajari ini, jawabannya ada di struktur kebudayaan mereka. Budaya Kanada itu secara unik berhasil memadukan 2 kutub yang biasanya sering berseberangan. Di satu sisi, secara sosial mereka itu sangat liberal. Secara nasional, mereka nerapin hal-hal kayak sistem kesehatan universal yang dibiayai negara, melegalkan pernikahan sesama jenis, sampai mendekriminalisasi ganja. Tapi, di saat yang bersamaan, untuk urusan fiskal, mereka ini cenderung sangat konservatif. Mereka amat peduli dengan anggaran yang seimbang, pemotongan pajak, dan sangat mendukung perdagangan bebas. Nah, perpaduan unik antara keterbukaan sosial tapi tetap kehati-hatian secara ekonomi inilah yang benar-benar jadi DNA fundamental yang membedakan Kanada di panggung dunia. Dan akhirnya semua ini membawa kita kembali ke semboyan nasional mereka, Amari Uske Atmare, yang artinya
dari laut ke laut. Dari Samudra Atlantik di timur, membentang ke Pasifik di barat, sampai ke wilayah Arktik di utara. Setelah kita bareng-bareng ngeliat betapa luas daratannya, kompleksitas sejarahnya, perpaduan bahasanya, dan pandangan budaya mereka yang ganda tadi, ini ngisain satu pertanyaan mendalam buat kita renungin bareng. Gimana ceritanya sebuah negara dengan bentang alam yang super luas dan populasi yang luar biasa beragam bisa terus ngejaga persatuannya dari laut ke laut? Ini benar-benar keajaiban modern yang bikin Kanada begitu mempesona. Terima kasih banyak udah gabung di bedah materi kita kali ini dan sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.